Dan pemirsa, untuk mengetahui apa sebenarnya efek dari klasifikasi perbedaan definisi kematian akibat COVID-19, kita akan berbincang langsung dengan pakar epidemiologi Pandu Riono. Selamat siang, Pak Pandu. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Pandu, usulan pengklasifikasian laporan kasus kematian COVID-19 ini sebenarnya perlu atau tidak sih? Atau sebenarnya ini hanya upaya untuk menurunkan angka kematian? Ya, memang kan kita berusaha menekan angka kematian. Tapi kematian itu yang kita cegah, bukan angkanya yang kita cegah. Atau kita ubah definisinya supaya angkanya turun. Karena angka itu kan refleksi dari jumlah. Jadi yang kita sebut kematian itu adalah akumulasi dari berbagai kondisi. Karena dia ada COVID, kemudian dia juga mungkin ada kondisi yang tidak sehat dan fit. Dan itu harusnya tetap sebagai dianggap kematian COVID. Jangan dipisah-pisahkan. Itu adalah faktor risiko yang dimana kalau ada COVID akan memperberat. Jadi kalau kita berusaha menekan angka, maka timbullah bagaimana memanipulasi angka. Kalau kita berusaha menekan jumlah yang meninggal, maka kita akan berusaha menekan bagaimana menangani supaya jangan sampai terjadi kematian. Baik, Pak Pandu, selama ini ada kasus yang mana jika pasien sudah meninggal namun hasil swab COVID-nya belum keluar. Nah, kalau seperti itu pencatatannya bagaimana, Pak, sejauh ini? Kalau dia walaupun menurut WHO begini, Mbak. Jadi orang yang dirawat itu kan dengan dugaan COVID. Dan kemudian dilakukan tes. Ada yang sudah keluar hasilnya, kemudian baru meninggal. Ada yang meninggal lebih cepat sebelum keluar hasilnya. Karena kan testing kita kan masih sangat terbatas kemampuannya. Di wilayah-wilayah yang testingnya bisa terlambat seminggu, padahal mereka sudah masuk ICU, bisa saja sudah dimakamkan dengan protokol COVID, ya itu sudah harus dianggap kematian karena COVID. Karena seringkali yang sudah meninggal pun akhirnya tidak dilanjutkan testingnya. Jadi kita tidak tahu sampai dia meninggal apakah benar-benar terkonfirmasi COVID atau tidak. Tapi kan dia dirawat dengan protokol COVID, bahwa dia dugaannya jelas bahwa dia adalah terinfeksi COVID. Baik, yang seperti itu artinya akan tercatat dalam kasus kematian positif COVID atau tidak ya Pak Pandu? Harusnya masuk dalam kematian COVID. Nah, ini ada usaha untuk yang konfirmasi saja, sehingga angkanya jauh lebih rendah. Dan kalau kita lihat pemakamannya pemakaman COVID. Dia dirawatnya dengan pengobatan COVID. Hanya karena kemampuan testing kita terbatas, kemudian dia tidak masuk angka statistik COVID. Itu kan memberi kesan bahwa kita hanya melaporkan yang ada hasilnya saja, dan sehingga angkanya jauh lebih rendah dari yang sesungguhnya. Kalau angkanya rendah kan artinya secara kinerja kita sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi sebenarnya buruk. Nah, ini kan kita mengusahakan semacam window dressing dari kenyataan yang memang kita belum berhasil mengatasi penularan dan juga belum berhasil mengatasi kematian. Dan ini cukup berbahaya jika adanya perubahan pencatatan jika tidak dibarengi dengan alat kesehatan ataupun sistem testing yang cepat ya. Betul sekali. Jadi karena kita akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, ini kelemahan-kelemahan kita yang kita harus atasi. Bukan angka-angkanya yang kita rubah. Kalau kita angkanya, kematiannya nggak tinggi, pada kenyataannya tinggi, jadi kita usahanya tidak maksimal. Baik, terima kasih Pak Pandu Riono atas informasinya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di AINI Siang.